Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarah Salasatil Usul wa Adillatuha, 3 pondasi utama dalam beragama yang wajib dipelajari dan diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Sekarang kita masuk ke tingkatan yang kedua. Kita katakan bahwasanya Islam itu punya 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu rukun Islam. Sudah selesai kita membahas tentang rukun Islam di pertemuan sebelumnya. Maka sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang al-iman. Al-iman itu secara bahasa artinya at-tasdiq, pembenaran. Berarti ketika antum mengimani sesuatu, itu artinya antum membenarkan sesuatu tersebut. Kalau Anda mengatakan sekarang sedang hujan, kemudian antum mengimani perkataan anak tadi, itu maksudnya antum membenarkannya. Jelas maksudnya ya? Jadi iman secara bahasa artinya pembenaran. Ya, pembenaran. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Kata Syekh, iman itu ada 72 atau 79, ya, 72, 73, ya, syu'bah, cabang, ya, 70 sekian, ya, 70 sekian cabang. Bid'un itu angka dari 2 sampai 9. Ya, dari 2 sampai 9 itu disebut bid'un. Ya, antum sekarang ini dinamakan bid'un. Ya, bid'un. Nah, jadi kata Nabi dalam hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Islam itu ada 70 atau 71 atau 72 atau 73, jumlahnya beda-beda maksudnya. Antara angka-angka itu. Ya, cabangnya ada sekian. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi, di sini tuh bayangkan saja sebuah pohon ya. Ranting-ranting itu cabangnya. Pokoknya itu al-iman, pokok utamanya. Ya. Ranting-rantingnya yang paling tinggi itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendahnya imatatul adza anit tariq. Ya, menghilangkan gangguan dari jalan. Ada ranting pohon di tengah jalan, antum singkirkan. Ada jalan yang bolong, antum tambal. Ada batu di tengah jalan, antum buang. Ini namanya imatatul adza anit tariq. Dan ini adalah merupakan tingkatan atau cabang iman yang paling rendah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu merupakan cabang dari iman, bagian dari iman. Ya. Wa arkanuhu sittatun. Rukun iman itu sendiri ada 6. Yang pertama, antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, kulluhu minallah. Semuanya itu berasal dari Allah. Wa dalilu ala hadhil arkanis sittah. Apa dalilnya bahwasanya iman itu rukunnya ada 6? Yaitu firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukan termasuk kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke timur ataupun ke barat ketika sholat, maksudnya bukan itu patokannya. Akan tapi yang dimaksud dengan kebaikan yang sebenarnya itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para rasul, para nabi. Berarti di situ hanya 5. Yang belum disebutkan di situ apa? Al-qadar. Maka ada dalil yang lain untuk dalil qadar. Wa dalilul qadar qauluhu ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takarannya masing-masing, dengan ketetapannya masing-masing. Ayat ini ikhwah adalah ayat yang senantiasa harus kita ingat ya di dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus selalu ingat bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah sesuai dengan takarannya. Musibah yang Allah ciptakan untuk kita sebagai ujian, seberat apapun, itu memang takarannya segitu.
Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah memberikan kita kebahagiaan, kita harus ingat bahwasanya kebahagiaan itu ada takaran, ada ukurannya, tidak boleh berlebihan. Ketika kita sedih, kita harus sadar kesedihan itu memang ada takarannya, tidak boleh berlebih-lebihan juga. Karena segala sesuatu yang berlebihan, ya kullu ma tajawazal had, ya fasara didduhu. Segala sesuatu kalau melebihi takaran normalnya, maka dia akan menjadi sebaliknya. Obat kita harapkan mendatangkan kesembuhan, tapi kalau berlebihan, dia justru akan mendatangkan kematian, ya, overdosis. Ya, begitu. Maka harus kita pahami ayat ini baik-baik, bahwasanya segala sesuatu itu Allah telah tetapkan takarannya masing-masing. Khawatir terhadap rezeki misalkan, jangan, karena rezeki itu sudah Allah tetapkan. Ya, inilah konsekuensi dari beriman kepada al-qada wal qadar. Baik, sekarang kita masuk ke syarahnya. Qala syarih waffaqahullah, lamma faragal musannif rahimahullahu min bayani arkanil Islam. Setelah Syekh selesai dari penjelasan tentang rukun-rukun Islam yang 5, yang mana rukun Islam merupakan al-martabatul ula min maratibiddin, itu merupakan tingkatan pertama dari tingkatan agama. Maka setelah menyebutkan tingkatan yang pertama, yaitu rukun Islam, beliau sekarang menyebutkan tingkatan yang kedua, yaitu rukun iman. Wa huwa al-martabatus tsaniyatu minha. Wal imanu fi syar'i lahu ma'nayan. Beriman itu apa maksudnya? Dalam tinjauan syariat, beriman itu memiliki dua makna, makna am dan makna khas, makna umum dan makna khusus. Makna umum yang dimaksud dengan beriman itu adalah ad-dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa innahu yusamma imanan. Ya, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya iman. Ya, makanya kaum muslimin yang pertama kali masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan mukmin. Ya, was-sabiqunal awwalina minal muhajirin wal ansar. Ya, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu, ya, disifati oleh Allah dengan kata iman. Ya, dikatakan di ayat yang lain, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Mukminin dikatakan di situ. Ya, Allah ridho kepada orang-orang yang beriman. Berarti tidak dikatakan orang yang Islam, tapi dikatakan orang yang beriman. Ini menunjukkan berarti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah yang disebut dengan iman. Apa maksudnya ya? Perincian agama itu semuanya adalah iman. Ini erat kaitannya dengan apa yang pernah kita sampaikan, bahwasanya kalau disebutkan kata iman sendirian, maka maksudnya adalah Islam. Kalau disebutkan kata Islam sendirian, maka maksudnya adalah iman. Ya, tapi kalau disebutkan berbarengan, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Baik. Wa haqiqatuhu syar'an. Apa sih hakikat dari iman itu dalam tinjauan syariat? Apa yang dimaksud dengan mengimani sesuatu? Apa maksudnya beriman kepada Allah? At-tasdiqul jazim, pembenaran yang jazim, yang kokoh. Batinan wa zahiran billah, pembenaran itu batinan di dalam hati, wa zahiran, dan juga tampak di dalam perbuatan. Jadi iman itu nggak cukup hanya mengakui dalam hati, harus ada aplikasi dalam perbuatan juga. Ta'abbudan lahu bisyar'il munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keimanan tersebut, keyakinan tersebut yang kita gunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempraktekkan syariat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita itu berta'abbud kepada Allah. Ta'abbud artinya menyembah. Kita menyembah Allah bagaimana? Dengan syariat yang pernah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala maqamil musyahadah awil muraqabah. Musyahadah atau muraqabah itu artinya persaksian. Ya. Maksudnya apa? Pembenaran, keyakinan yang antum punya di dalam hati itu derajatnya derajat musyahadah, derajat syahadah. Sudah pernah sampaikan bahwasanya syahadah itu artinya keyakinan yang sangat tinggi. Ya. Keyakinan ditambah keyakinan, kuat sekali keyakinan itu, maka itulah dinamakan musyahadah. Apa maksudnya ya? Baik. Wal akhar, kemudian makna iman secara khusus adalah al-i'tiqadatul batinah, keyakinan di dalam hati. Fa innaha tusamma imanan, ini juga dinamakan iman.
Wa hadza huwal maqsudu idza qurinal imanu bil islami wal ihsan. Ini yang dimaksud, mana inilah yang dimaksudkan kalau digandeng antara iman dan Islam dan ihsan. Walil imani syu'abun katsirah. Ya, iman itu ya punya banyak cabang. Yang paling tinggi kalimat tauhid, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Waktu lifafi ada di syu'abil iman. Dan para ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah cabang iman ini. Makanya ada judul kitab Al-Iman. Ya, yang bahas semua cabang iman di situ. Ya, dan jumlahnya berbeda-beda. Ya, liikhtilafi lafdz sahihaini fil haditsil warid. Karena di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim lafaznya berbeda-beda di dalam hadis. Ya, misalkan di dalam Sahih Bukhari dikatakan al-imanu bid'un wa sittun, 60 sekian. Di dalam Sahih Muslim dikatakan al-imanu bid'un wa sab'un, 70 sekian. Berbeda enggak? Berbeda. Wa fi riwayatin ukhra lahu, di riwayat yang lain dari riwayat Imam Muslim, al-imanu bid'un wa sittun aw sab'una syu'bah. Di riwayat yang lain mengatakan 60 sekian atau 70 cabang. Berarti ya antara 60 sampai 70. Ya. Nah, kalau versinya Imam Bukhari mengatakan berapa? 60 sekian. Berarti 60 sampai 69. Versinya Imam Muslim mengatakan ya 70 sampai ya 79. Ya. Versi lain dari Imam Muslim mengatakan 60 sampai ya 69 atau 70. Berarti 60 sampai 70. Wal mahfudhu fihi labdu al-Bukhari al-imanu bid'un wa sittuna syubah. Dan yang dijadikan tolak ukur di sini adalah yang riwayatnya Imam Bukhari yang mengatakan 60 sekian. Ya, jadi dikatakan 60 sekian. Ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin di sini. Pendapat yang mengatakan jumlahnya ada 60 sekian. Ya, berarti ini menyelisihi apa namanya? Yang biasanya disebutkan ya di dalam kitab-kitab biasanya yang paling masyhur itu kan 70 ya. 70. Nah, tapi kalau kita meneliti dari sisi sanad ya, maka yang lebih kuat itu adalah sanadnya Imam Bukhari. Ya, karena perbedaan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu dari kekuatan sanad, Sahih Bukhari itu lebih kuat dibandingkan Sahih Muslim. Nah, dari sisi sanad. Tapi kalau dari sisi pengaturan susunan hadis, Sahih Muslim yang menang. Ngerti maksudnya ya? Baik. Nah, itulah kenapa banyak para ulama menulis kitab, mereka mencoba mengumpulkan dan mensyarah 60 atau 70 cabang iman ini. Ya, contohnya misalkan kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Baihaqi, judulnya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Jadi beliau membahas di situ seluruh cabang iman yang ada dalam nas-nas Al-Quran maupun hadis. Kemudian sebelum kita tahu apa saja cabang-cabang iman itu, ya, kita perlu tahu dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan cabang iman itu. Cabang iman adalah khisaluhu wa jazaa'uhu al-jami'atu lahu. Yang dimaksud dengan cabang iman itu adalah bagian-bagiannya. Ya, bagian-bagian dari iman itu sendiri. Wa minha qauliyun wa amaliyun wa qalbiyun. Ya. Dan jenis-jenis iman atau bagian-bagian iman atau cabang-cabang iman itu ada yang berbentuk perkataan, perbuatan, ataupun keyakinan. Jadi iman itu ada yang perkataan, contohnya la ilaha illallah. Ketika antum mengatakan la ilaha illallah, ini cabang iman yang berbentuk perkataan. Ketika antum misalkan menghindarkan, membuang gangguan dari jalan, ini iman yang berbentuk perbuatan. Ya. Kemudian kalau antum merasa malu dalam hati antum untuk bermaksiat, maka ini iman dalam bentuk perbuatan hati. Ya. Maka sekarang antum paham ya, kenapa tadi di atas disebutkan ya, hanya 3 jenis, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, menyingkirkan gangguan di jalan, sama rasa malu. Kenapa disebutkan cuma 3? Di awal tadi dikatakan 70 sekian. Kenapa disebutkan cuma 3? 3 ini mewakili masing-masing. Ya. Yang pertama, kalimat tauhid itu mewakili ya, cabang iman yang berbentuk perkataan. Menyingkirkan gangguan di jalan ini mewakili cabang iman yang berbentuk perbuatan. Kemudian yang rasa malu itu mewakili cabang iman yang berbentuk keyakinan dalam hati.
Wah, maksudnya ya, ini klasifikasi seperti itu. Wa jumi'at hadil anwa'us salasa fil haditsil madhkur, dan itu sudah ada di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Wa arkanul imani sittatun, rukun iman itu ada 6. Antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubi dan seterusnya. Wal ayatanil madhkuratani fi kalamil musannif dalatani bimajmu'ihima ala arkanil imani sittah. Dan 2 ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, yaitu ayat ayatnya yaitu laisal birra sama inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, 2 ayat ini kata Syekh, 2 ayat ini mengumpulkan rukun iman yang 6. Ya. 5 rukun ada di dalam ayat yang pertama dan 1 rukun ada di dalam ayat yang kedua. Baik. Wa ra'su ma yanbaghi ta'allumuhu fi arkanil iman as-sittah. Sekarang dari 6 rukun iman itu ada puncaknya yang paling wajib dipelajari oleh setiap muslim. Apa itu? Ma'rifatul qadril wajibil mujzi'i minal imani bi kulli ruknin minha. Masing-masing rukun yang 6 itu punya ukuran minimal yang harus dipelajari. Ya. Kapan antum dikatakan beriman kepada Allah? Ada ukuran minimalnya. Kapan antum dikatakan beriman kepada para malaikat? Ada ukuran minimalnya. Ya. Analoginya begini, ikhwah. Beriman kepada Allah itu 100%. Ya. Dan ini ya, tidak semua muslim sampai ke angka 100% itu susah. Ya. Kita katakanlah dari 100% ini setiap muslim setidaknya harus punya 20%. Nanti maksudnya? Semakin berilmu dia, maka semakin bertambah 30%, kemudian nambah lagi 40%, belajar lagi dia, nambah lagi 50%, terus sampai 70%, 80%. Nanti maksudnya ya? Maka setiap muslim harus punya 20% ini. Ya. Ini angka minimalnya ini. Ya. Mau dia seorang yang berilmu ataupun tidak, dia harus punya 20% ini. Nah, ini namanya qadrul wajib. Ya. Takaran ideal, takaran minimal yang harus dipunyai. Ya. Untuk sampai ke 100% itu harus punya 20% ini. Itu dalam beriman kepada Allah. Dalam beriman kepada para rasul juga harus ada 20% ini. Ya. Begitu juga dalam beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul dan sebagainya. Jelas maksudnya ya? Baik. Jadi harus kita tahu qadrul wajibnya itu apa. Qadrul wajib itu ya 20% tadi maksudnya. Mimma huwa wajibun alal abdi ibtidaan. Ibtidaan artinya di awal. Ya, pengaturan pabriknya itu harus sudah ada 20% ini, gitu maksudnya. Ya. Kalau antum beli HP baru, antum nyalakan, pasti sudah ada baterainya kan? Sudah ada sudah dicas HP-nya. Ya. Dicasnya misalkan 40% HP itu sudah dicas, ya. Ya, kalau antum beli HP masih mati, gimana antum mengoperasikannya? Nggak bisa kan? Maka seorang muslim harus punya kadar 20% ini untuk bisa menambahkan kadar-kadar selanjutnya. Baterai HP itu harus ada 20% dulu untuk bisa ngatur pengaturan baterai dan sebagainya, baru antum bisa tambahkan angka-angka selanjutnya. Nah, ini namanya ibtidaan. Wala yasa'uhu jahluhu. Nggak boleh kita jahil dalam masalah yang 20% ini. Mau dia tua, muda, besar ataupun kecil, dia harus mengetahui yang 20% ini. Wa hadil mas'alah ma'a jalalatiha yakillu man yunabbihu ilaiha. Dan permasalahan yang 20% ini, kata Syekh, permasalahan yang sangat penting sekali. Akan tetapi meskipun penting, sedikit orang yang menjelaskannya. Ya, sedikit disinggung di dalam kitab-kitab. Karena ini adalah permasalahan yang semua orang tahu. Ya, permasalahan yang semua orang tahu begitu. Misalkan mengakui Allah itu yang memberi rezeki. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak tahu bahwasanya Allah yang memberi rezeki? Kan nggak ada. Mau dia jahil, mau dia tinggal di pedalaman sana, dia akan tetap mengakui bahwasanya Allah itu yang memberi rezeki. Tapi kalau antum tanya seorang ulama, siapa yang memberi rezeki? Dia akan menjawab Allah, beserta dalil-dalilnya akan disebutkan. Paham maksudnya ya? Memberi rezeki itu maksudnya apa? Dia akan jelaskan. Tapi kalau antum tanya orang awam, ya, siapa yang memberi rezeki? Dia hanya mengatakan Allah. Apa maksudnya Allah memberi rezeki? Ya Allah memberi rezeki, sudah sampai situ. Nggak ada penjelasan tambahannya. Paham maksudnya ya? Nah, jadi sama-sama punya yang 20% itu. Baik. Jadi permasalahan ini permasalahan yang penting, akan tetapi sedikit orang yang menyinggung masalah ini. Kenapa? Karena permasalahan semua orang tahu.
Permasalahan yang semua orang tahu. Kalau bayangkan sekarang antum sebagai seorang dai pergi ke kampung pedalaman, antum mengajarkan tauhid kepada mereka. Antum tidak akan mengajarkan kepada mereka pencipta kita itu namanya Allah. Yang memberikan kita rezeki itu adalah Allah. Antum nggak akan mengajarkan hal yang begitu kan? Kenapa? Karena antum anggap mereka sudah tahu. Yang antum ajarkan apa? Antum ajarkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, yang mereka nggak tahu, begitu kan? Ya. Padahal seharusnya hal-hal yang meskipun mereka sudah tahu tetap perlu dijelaskan kembali. Untuk apa? Untuk mengingatkan, karena ini permasalahan yang penting. 20% itu, kita memastikan beneran ada 20% itu sebelum kita menambahkan materi-materi dakwah yang lainnya. Wastiqra'u adillati syar'i yubayyin anna minal imani qadran wajiban la yasihhu dinul abdi illa bih. Kalau kita memperhatikan, istiqra' itu artinya mempelajari semua dalil, ya, antum baca dengan seksama dalil-dalil yang ada, itu namanya istiqra' dan tatabu'. Kalau antum beristiqra' kepada dalil-dalil syariat, akan jelas bahwasanya iman itu punya kadar wajib, punya ukuran wajib, yang seorang hamba agamanya itu nggak akan benar kecuali dengan takaran ini. Fil imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Masing-masing iman yang 6 ini, rukun iman yang 6 ini punya kadar wajibnya yang berbeda-beda. Kalau al-imanu billah mungkin kadar wajibnya katakanlah 40%. Al-imanu bi malaikati kadar wajibnya 30%. Al-imanu bir rusul kadar wajibnya 10%. Katakanlah seperti itu analoginya. Jadi masing-masing rukun itu kadar wajibnya berbeda-beda. Baik. Wa sayati bayanu kullin fi mahallih. Kata Syekh, nanti itu akan kita bahas di tempatnya masing-masing. Baik. Fal qadrul wajibul mujzi'u minal imani billah. Sekarang kita mulai dari rukun iman yang pertama. Takaran ideal rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah, itu apa? Al-imanu biwujudihi rabban mustahiqqan lil ibadah lahul asmaul husna was sifatul ula. Ada 3 di sini. Al-imanu biwujudi, ini yang pertama, mengimani keberadaan Allah. Ya. Jadi kalau antum dakwah, pastikan dakwah antum itu mengajarkan kepada mereka bahwasanya Allah itu ada. Ini yang paling pertama. Ada nggak kira-kira orang muslim yang mengatakan Allah itu tidak ada? Nggak ada kan? Ini adalah qadrul wajib, takaran wajibnya. Ya. Rabban mustahiqqan lil ibadah. Dia adalah Rabb yang berhak mendapatkan ibadah. Maksudnya berhak untuk kita sembah. Gitu ya. Nah, jadi yang kedua yang harus diketahui oleh setiap muslim itu kadar 20% itu, dia harus tahu bahwasanya ibadah itu hanya boleh untuk Allah saja. Nah, ini yang rumit ini, ya. Karena kalau di kampung-kampung ada mungkin orang yang berkeyakinan boleh beribadah kepada selain Allah. Paham ya? Ini tauhid apa namanya? Dari tiga jenis tauhid itu. Tauhid uluhiyah. Maka tauhid uluhiyah ini tauhid yang paling sulit penerapannya, ya. Kalau tauhid rububiyah yang pertama tadi tauhid rububiyah, al-imanu biwujudih, itu mengimani adanya Allah. Ini tauhid rububiyah, ya. Hatta orang musyrik di zaman Nabi dulu, orang di kafir Quraisy, mereka juga mengimani adanya Allah. Punya tauhid rububiyah mereka. Yang mereka tidak punya apa? Tauhid uluhiyah. Ibaratnya mereka itu sehat di bagian tangan, tapi sakit di bagian kaki, gitu. Maka agar ibadah itu sempurna, harus sehat semuanya. Ya, jadi mereka punya tauhid rububiyah, tinggal kita ajarkan apa itu tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu bahwasanya Allah berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Lahul asmaul husna was sifatul ula. Yang ketiga dari 20% itu adalah seorang muslim wajib mengetahui, mengimani bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Ini tauhid apa namanya? Asma was sifat. Jadi 3 hal ini kalau ada pada diri seorang, maka dia telah dikatakan beriman kepada Allah. Jelas sampai sini ya. Jadi seorang dikatakan beriman kepada Allah, apakah dia harus menghafal 99 Asmaul Husna? Tidak. Ya. Dikatakan seorang beriman kepada Allah, minimal dia mengimani 3 hal ini. Dia mengimani adanya Allah,
mengimani Allah itu berhak untuk diibadahi, dan mengimani bahwasanya Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Paham ya? Ya. Akan tetapi antum sebagai tulabul ilmi, ikhwah, tidak cukup hanya dengan mengimani 3 hal ini. Paham ya? Karena antum tidak cukup hanya 20%. Antum yang akan mengajarkan kepada orang-orang agar tidak hanya 20%. Kalau antum 20%, orang-orang awam 20%, lantas bedanya antum apa? Paham maksudnya ya? Ya. Orang awam tahu Allah itu punya 99 nama, maka antum sebagai thalibul ilmi harus tahu apa 99 nama itu. Ya, apa 99 nama itu, penerapannya bagaimana, maknanya apa, penafsirannya apa, dalilnya apa, antum harus tahu perinciannya. Paham ya? Nah, itulah yang membuat jalan menuntut ilmu itu berat ya. Tanggung jawabnya di situ. Enggak cukup antum 20% itu. Orang awam yang 20%, antum harus lebih. Ya, harus lebih 20% itu. Ya. Baik. Itu tingkatan rukun yang pertama. Ya, takaran wajibnya. Kemudian takaran wajib yang kedua dari al-imanu bil malaikah, yaitu al-imanu bi annahum khalqun min khalqillah. Yang pertama, mengimani bahwasanya mereka itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Ya, kalau ada orang meyakini malaikat itu adalah ya, setara dengan Allah misalkan, ya, adalah partnernya Allah misalkan, maka ini berarti dia dikatakan tidak beriman kepada para malaikat. Kapan seseorang dikatakan beriman kepada para malaikat? Yang pertama, kalau dia mengimani bahwasanya para malaikat itu adalah makhluk, sebagaimana kita juga makhluk. Ya. Wa anna minhum man yanzilu bil wahyi 'alal anbiya'i bi amrillah. Yang kedua, kita mengimani bahwasanya para malaikat itu masing-masing punya tugas. Ya. Para malaikat itu adalah makhluk suruhannya Allah, yang diperintah oleh Allah dengan berbagai macam tugas. Ada yang tugasnya membawa wahyu, ya. Ada yang tugasnya menurunkan hujan dan sebagainya. Ya, berarti ini 2 hal yang harus dipahami minimal ya. Kalau kita pahami 2 hal ini, maka barulah kita dikatakan beriman kepada para malaikat. Ada orang nanti misalkan bertanya kepada antum, ya, akhi, para malaikat itu siapa saja namanya? Dan antum nggak mampu sebutkan misalkan. Dan dia mengatakan, oh antum nggak beriman kepada para malaikat antum, karena antum nggak tahu siapa saja malaikat. Maka ini perkataan yang keliru. Paham ya? Beriman kepada para malaikat itu tidak perlu antum menghafal semua nama para malaikat yang ada. Paham ya? Karena itu sudah lebih dari 20% yang itu, tidak wajib itu. Ya, tapi kalau antum sebagai thalibul ilmi wajib tahu itu, ya, wajib tahu nama-nama para malaikat. Tapi sebagai orang awam, orang secara kaum muslimin secara umum, maka tidak perlu mereka menghafalkan semua nama para nabi. Cukup nama para malaikat. Cukup mereka mengetahui malaikat itu ada, merupakan makhluk dari makhluk Allah, dan mereka punya tugas masing-masing. Malaikat A tugasnya ini, malaikat B tugasnya ini. Tidak perlu diperinci. Tidak perlu untuk tanyakan apa dalilnya para malaikat itu ada, apa buktinya para malaikat itu ada, nggak perlu. Karena itu sudah lebih dari 20%. Ini perhatikan kalau dakwah ikhwah ya, jangan antum sampai salah prioritas. Ya, berdakwah tapi antum menekankan dakwah antum pada hal yang lebih dari 20% itu. Ya, antum tekankan, antum dakwah misalkan satu kampung, antum sebelumnya sudah belajar bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang sangat penting. Antum dakwah langsung ngajarkan mereka bahasa Arab nahwu shorof misalkan. Ya tidak seperti itu. Dakwah itu awali dengan yang 20% dulu. Ya. Bahasa Arab dan sisanya itu 30%, 40% itu. Nanti belakangan itu. Penting memang bahasa Arab tapi nanti belakangan. Banyak ilmu yang lain yang penting, ilmu faraid, ya, ilmu fikih, penting-penting semua itu, nggak boleh nggak diajari. Ya. Semua itu harus diajarkan. Akan tetapi ya, kita harus punya prioritas. Yang pertama itu adalah ilmu tauhid dulu. Jangan sampai salah prioritas. Antum fokus ngajarin bahasa saja, tidak ngajarkan akidah, tidak ngajarkan tauhid, itu juga keliru. Ya. Ngajarkan akidah saja, nggak mengajarkan yang bahasa dan sebagainya juga keliru. Jadi tetap fondasi pertama itu adalah akidah dulu. Ya, karena itu pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, innaka satati qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilai, ya, an tasyhadu an la ilaha illallah. Baik. Kemudian kadar wajib dari rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab. Al-imanu bi anna Allah anzala ala man sya'a minar rusuli kutuban hiya kalamuhu azza wa jalla. Yang pertama
adalah mengimani bahwasanya Allah menurunkan apapun yang Dia kehendaki kepada siapapun yang Ia kehendaki. Ya, Allah menurunkan kepada siapapun yang Ia kehendaki dari para rasul kitab-kitab yang merupakan kalamnya. Kalamnya siapa? Kalamullah. Al-Quran kalamullah, Injil kalamullah, Taurat kalamullah, Zabur juga kalamullah. Begitu juga suhuf-suhufnya Nabi Ibrahim, ya, suhuf Nabi Musa, itu semua dinamakan kalamullah semua. Ya. Itu poin yang pertama. Kita harus meyakini bahwasanya semua kitab-kitab itu adalah kalamullah. Bukan hanya kitab Al-Quran di sini, ya, karena dikatakan kutub. Kutub itu jamak. Ya. Nah, jadi nggak boleh kita merendahkan Injil, itu nggak boleh. Ya. Menistakan Injil itu nggak boleh, karena itu merupakan bagian dari kalamullah. Hanya saja Injil di zaman sekarang ini tidak seperti Injil yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Isa. 90% Injil sekarang ini adalah hasil penambahan tulisan tangan manusia. Jelas ya? Tidak murni lagi sebagaimana di zamannya Nabi Isa. Baik. Liyahkumu bainan nasi fi makhtalafu fi. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya kitab-kitab itu adalah hakim di antara manusia. Hakim itu artinya apa? Pemutus perkara. Kalau kita mengalami suatu permasalahan yang kita nggak tahu bagaimana memutuskannya, benar atau salahnya, maka kita merujuk kemana? Kepada kitab-kitab ini. Jelas maksudnya ya? Merujuk kepada kitab-kitab ini. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa kulluha mansukhatun bil Qur'an. Semua kitab-kitab itu mansuh. Apa arti mansuh? Dihapus dengan turunnya Al-Qur'an. Ini keyakinan yang ketiga. Kita memang meyakini Injil itu kalamullah, tapi kita juga meyakini bahwasanya Injil itu telah terhapus hukum-hukumnya. Ya, terhapus dengan apa? Dengan adanya Al-Qur'an. Baik. Jelas ini ya, al-imanu bil kutub ya. Kadar wajibnya seperti itu. Kemudian kadar wajib beriman kepada para rasul. Al-imanu bi annallaha arsala ilan nasi rusulan minhum. Yang pertama, kita mengimani bahwasanya Allah telah mengutus kepada para manusia rasul-rasul dari kalangan mereka sendiri. Minhum di sini maksudnya minan nas, ya. Ya, minhum di situ maksudnya dari kalangan manusia. Jadi para rasul itu dari kalangan manusia, ya, tidak ada rasul dari kalangan jin. Adapun para nabi kan beda dengan rasul, ya. Adapun para nabi, menurut sebagian ulama ada dari kalangan jin juga. Ya, untuk jin tentunya, nabi di kalangan mereka. Tapi kalau para rasul itu semua dari kalangan manusia. Nah, berarti syariatnya rasul itu hanya untuk manusia saja? Tidak, syariat rasul itu juga berlaku untuk bangsa jin. Berarti nabi bisa melihat jin, ya, dalam kondisi dibutuhkan untuk bisa melihat jin, maka nabi diberikan kemampuan untuk bisa melihat jin. Tapi keseharian tidak mampu nanti melihat yang seperti itu, karena itu adalah perkara yang gaib, ya. Nah, hanya bisa terjadi dengan izin dari Allah. Baik. Itu yang pertama, kita meyakini bahwasanya Allah pernah mengutus, ya, para rasul dari kalangan manusia. Kemudian yang kedua, liya'muruhum bi ibadatillah. Para rasul itu diutus untuk mengajarkan manusia atau mengajak manusia menyembah Allah. Nah, mereka turun bukan untuk hal-hal, ya, yang lain, tapi untuk mengajak orang menyembah Allah. Kemudian yang ketiga, kadar wajib yang ketiga adalah wa anna khatamahum huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya penutup para nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita meyakini adanya Nabi Ibrahim. Kita mengimani risalah yang disampaikan oleh Nabi Nuh, Nabi Idris dan seterusnya. Akan tetapi kita juga meyakini bahwasanya penutup para nabi itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kadar wajib dari al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Al-imanu bil ba'si fi yaumin azimin wa huwa yaumul qiyamah. Yang pertama, kita mengimani bahwasanya kita akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Ya, santum ajarkan kepada orang-orang di kampung, di pelosok sana, ajarkan bahwasanya kita semua nanti akan dibangkitkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Tujuannya apa? Limujazatil khalq,
untuk diberikan balasan. Ya, kita dibangkitkan tujuannya bukan untuk hidup lagi, tinggal di dunia lagi, tapi untuk dihitung amalan perbuatan kita. Itu yang pertama. Faman ahsana falahul husna wahyal jannah. Waman asa'a falahu ma'amila wa jazaa'uhun nar. Ya. Kata Syekh, poin yang selanjutnya, qadrul wajib, yang ukuran wajib yang selanjutnya, barang siapa yang baik perbuatannya, maka pada hari kiamat nanti dia akan mendapatkan kebaikan, yaitu surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang buruk, maka dia akan mendapati keburukan pada hari kiamat, yaitu neraka, waliyadzubillah. Ya. Jadi falahul husna wahyal jannah, ja'alallahu wa iyyakum min ahliha. Paham sampai sini ya? Kadar wajib beriman kepada hari akhir ya. Yang pertama, mengimani bahwasanya kita itu nanti akan dibangkitkan untuk diberi balasan. Kemudian yang kedua, ya, yang berbuat baik akan masuk surga, yang berbuat buruk masuk neraka. Itu minimal. Ya. Jangan sampai ada orang yang berpikiran, ada jamaah yang berkeyakinan bahwasanya barang siapa berbuat baik dia masuk neraka. Ya. Barang siapa berbuat buruk dia akan masuk surga. Ini jangan sampai ada keyakinan seperti itu. Ini berarti 20%-nya belum ada. Paham ya? Baik. Kemudian yang terakhir, al-imanu bil qadar. Apa qadar wajibnya? Yaitu al-imanu bi annallaha qaddara kulla syai'in min khairin wa syarrin azalan wa la yakunu syai'un illa bi masyiatihi wa khalqi. Yaitu kita mengimani bahwasanya Allah telah menetapkan segala sesuatu, entah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Ya. Jadi kebaikan maupun keburukan, ya, itu sudah Allah tetapkan. Ya, sudah Allah tetapkan azalan. Azalan itu artinya qadiman, ya, dari zaman dahulu kala. Ya. Nah, antum pernah dengar istilah zaman azali ya? Zaman azali itu zaman dahulu kala. Ya. Baik. Jadi zaman itu ada namanya zaman azali, ada zaman abadi, ada zaman amadi, dan ada zaman sarmadi. Ya, apa bedanya? Ya. Kalau zaman azali itu zaman yang tidak ada permulaannya. Berarti Allah menetapkan takdir baik dan buruk di zaman azali, maksudnya di zaman yang tidak ada permulaannya. Apa maksudnya? Tidak ada awalnya. Ada akhirnya nggak? Ada, tapi tidak ada awalannya. Masuk di logika nggak? Ya, ini kuasa Allah. Karena Allah itu tidak terikat dengan awal dan akhir. Apa maksudnya ya? Kalau manusia kan mengikuti, dia ada awal ada akhirnya. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat dengan hal seperti itu. Jadi kalau azali itu tidak ada permulaannya, tidak ada bidayahnya. Ya. Kalau abadi itu tidak ada akhirannya. Jadi azali tidak ada awalannya, abadi tidak ada akhirannya. Nah, jadi ada awal tapi nggak ada akhirannya. Nah, dikatakan hidup abadi. Nah, itu maksudnya ada awalnya hidupnya, dan dia lahir hidup terus tapi nggak ada ujungnya. Nah, itu abadi. Paham ya? Tapi kan hidup abadi itu mustahil ya. Baik, kemudian ada istilahnya amadi. Ya, amadi itu antara permulaan dan akhiran. Ya, kita ini sedang di zaman amadi namanya. Ya. Zaman amadi itu zaman di antara permulaan dan akhiran. Zaman yang sedang kita tempuh sekarang. Ya. Permulaan kita kapan? Yaitu ketika diciptakan oleh Allah di alam ruh. Itu permulaan kita. Akhir kita apa? Ya, akhir kita nanti imma di surga ataupun di neraka gitu. Maka sekarang kita sudah tidak di alam ruh lagi. Kemudian kita juga belum masuk ke surga ataupun neraka. Ya, kita sedang berada di tengah-tengah sekarang, zaman amadi. Nah, kemudian ada namanya zaman sarmadi. Nah, zaman sarmadi ini yang tidak ada awalan dan tidak ada akhirannya. Ya, tidak ada awalan maupun tidak ada akhirannya. Ini namanya zaman sarmadi. Jelas bedanya ya. Jadi istilah abadi, azali itu berasal dari bahasa Arab.
Nah, jadi kita kembali ke sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu baik ataupun buruknya azalan, azali artinya. Apa tadi azali tadi? Ya, tidak ada permulaannya. Jadi kapan Allah menetapkan baik dan buruknya sesuatu itu? Tidak ada awalannya. Kita nggak nyampe ilmu kita ke sana, begitu. Wala yakunu syai'un illa bimasyiatihi wa khalqihi. Dan sesuatu itu terjadi dengan kehendak dan penciptaan dari Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka dia akan terjadi. Kalau tidak, maka tidak akan terjadi. Ini yang harus dipahami oleh setiap hamba. Dia harus memahami bahwasanya Allah itu menetapkan segala sesuatu. Ya. Antum harus ajarkan kepada jamaah antum bahwasanya rezeki itu sudah ada takarannya. Umur itu ada batasannya. Ya. Rezeki itu ada ya nominal-nominalnya, begitu. Ya. Ada takarannya masing-masing. Semua itu ada takarannya. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Ya, itu yang harus mengajarkan kepada jamaah agar mereka punya yang 20%. Kemudian mereka juga harus tahu bahwasanya segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita katakan kalimat insya Allah. Nah, ini merupakan bentuk 20% dari pengamalan al-imanu bil qadar. Baik, ini dia ya kadar wajib dari 6 rukun iman ya yang wajib diketahui oleh setiap muslim, entah dia orang yang berilmu ataupun tidak. Ya, orang awam pun harus memahami kadar wajib yang 20% ini. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya, masih pembahasan tentang kadar wajib ini nanti. Masih ada beberapa poin yang berkaitan dengan kadar wajib ini. Naktafi bihada wa nakhtatim bidu'ai kafatil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.